Bagian dari dekarboksilasi oksidatif adalah proses perubahan pirufat atau 3C hasil glikolisis menjadi asetil CoA atau 2C dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Kepanjangan dari NADH sendiri adalah nikotinamida adenin dinukleotida. Proses ini disebut juga reaksi penghubung atau link reaction antara glikolisis dan siklus Krebs. Selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria. Di tempat ini, asam pirufat hasil glikolisis diubah menjadi asetit CoA dengan bantuan enzim khusus yaitu kompleks pirufat dehidronasi. Proses ini juga melepaskan karbon dioksida yang menghasilkan NADH yang paling penting untuk memproduksi energi selanjutnya. Serta matriks mitokondria adalah lokasi ideal karena hasilnya langsung masuk ke siklus Krebs yang juga berlangsung di sana, sehingga efisien untuk memproduksi energi yang akan lebih terjaga. 3 enzim utama dalam PDC. Yang pertama yaitu E1 pirufat dehidrogenase menggunakan TPP atau tiamin pirofosfat yang berfungsi melakukan dekarboksilasi pirufat, melepaskan CO2 dan membentukkan koenzim TPP. Enzim utama pada PDC yang kedua yakni E2 dihidrolipoil transasetilase menggunakan lipoat dan CoA yang bertugas memindahkan gugus asetil atau 2C yang tersisa ke koenzim A, kemudian membentuk asetil CoA. Nah, enzim utama yang ketiga adalah dihidrolipoil dehidrogenase yang menggunakan FAD dan NAD+. Nah, enzim utama ini mengembalikan atau meregenerasi bentuk oksidatif dari lipoat agar bisa dipakai ulang. Kemudian menggunakan FAD sebagai penerima elektron sementara, kemudian elektron dipindahkan ke NAD+, dan menghasilkan NADH plus H+. Kita masuk ke koenzim penting dalam PDC. Yang pertama yaitu TPP atau tiamin pirofosfat, yang dimana membantu dekarboksilasi pirufat atau vitamin B1 derivatif. Yang kedua ada asam lipoat yang berfungsi sebagai lengan ayun untuk memindahkan gugus asetil antar enzim. Nah, koenzim penting yang ketiga adalah koenzim A atau CoA. Nah, koenzim ini membawa gugus asetil dan membentuk asetil CoA. Yang keempat yakni FAD atau flavin adenin dinukleotida yang menerima elektron sementara, kemudian memindahkannya ke NAD+. Yang kelima, NAD+ atau nikotinamid adenin dinukleotida sebagai asektor elektron akhir yang akan menjadi NADH+, H+. Fungsi dan peran dari dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama, menyediakan asetil CoA untuk siklus Krebs. Yang kedua, menghasilkan NADH untuk rantai transport elektron. Yang ketiga, menghubungkan glikolisis dengan respirasi aerob lanjutan. Tahapan dekarboksilasi oksidatif. Pertama, 2 asam pirufat hasil dari glikolisis yang beratom 3 karbon akan diubah menjadi asetil CoA atau senyawa beratom 2 karbon yang mengikat koenzim A. Kemudian, 1 atom karbon yang dilepaskan asam pirufat akan bergabung dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Pemutusan atom karbon ini juga akan memicu proses transfer elektron, di mana NAD+ akan berikatan dengan ion hidrogen sehingga akan membentuk NADH. Oke teman-teman, setelah melewati berbagai tahapan dan proses, hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2 molekul asetil koenzim A, 2 karbon dioksida, dan 2 nikotinamida adenin dinukleotida atau NADH. Proses ini mengubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A dengan pelepasan CO2 dan reduksi NAD+ menjadi NADH. Asetil koenzim A yang dihasilkan kemudian dibawa dan masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat untuk diteruskan dalam proses metabolisme energi sel. NADH juga akan digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP lebih lanjut.
Kita akan masuk pada contoh nyata. Pada sel hewan maupun manusia, hasil glikolisis yaitu pirufat tidak bisa langsung masuk ke siklus Krebs. Pirufat harus diubah dulu menjadi asetil-CoA melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, contoh sederhananya saat kita makan nasi akan diubah menjadi glukosa. Glukosa dipecah menjadi pirufat melalui glikolisis. Pirufat kemudian diubah melalui proses dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA masuk ke siklus Krebs. Dari siklus Krebs dan rantai transport elektron dihasilkan energi berupa ATP. Nah, untuk contoh lainnya, yang pertama saat berlari atau berolahraga, nasi atau roti diubah menjadi glukosa, lalu glukosa dipecah menjadi pirufat. Pirufat kemudian diubah lewat dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan ATP untuk kontraksi otot. Jadi, tenaga lari berasal dari proses ini. Yang kedua, aktivitas otak ketika belajar. Glukosa dipecah menjadi pirufat, lalu pirufat diubah lewat dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Energi dari asetil-CoA dipakai neuron untuk menghantarkan impuls saraf. Jika proses ini terganggu, otak bisa cepat lelah dan sulit berkonsentrasi.